Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Keita Nurnajiba dari kelas 8A nomor presensi 12. Di sini saya akan menjelaskan materi menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan utang piutang. Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang pasti diketahui oleh setiap umat muslim. Kegiatan jual beli dalam Islam diatur sedemikian rupa agar terhindar dari kecurangan atau kerugian antar sesama. Kemudian dalam hal muamalah lainnya, Islam juga menjelaskan tentang bentuk utang piutang. Tahukah kalian tentang ketentuan jual beli dan utang piutang dalam kehidupan sehari-hari? Guna memahaminya, simaklah materi berikut ini dengan sesama. Keuntungan jual beli, utang piutang, dan riba. Islam mengatur seluruh kegiatan umat manusia yang ada, seperti jual beli, utang piutang, dan larangan riba. Semua hal tersebut diatur supaya umat manusia tidak saling menzolimi dan dalam melakukan sebuah transaksi. Berikut aturan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. 1. Jual beli. Dalam bahasa Arab, jual beli biasa disebut dengan al-bai', yang artinya tukar menukar. Secara istilah, jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli terhadap suatu barang dengan harga yang disepakatinya, yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana dalam Quran Surah An-Nisa ayat 4a. Rukun jual beli. Berikut rukun dari jual beli. 1. Bai, penjual. 2. Musyitari, pembeli. 3. Sikot, ijab dan kabul. Maut, alaih, benda atau barang. B. Syarat jual beli. Berikut syarat dari transaksi jual beli. 1. Penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus berakal sehat, dilakukan atas dasar saling suka, tidak ada paksaan. Orang yang membeli yaitu orang yang berbeda, balik, tidak membazir atau boros, berkomitmen dalam jual beli. 2. Objek yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan hendaknya milik sendiri, bukan barang haram, memiliki manfaat. Barang yang diperjualbelikan dapat dikuasai, substansinya besar, kadar, sifat, jenis, serta harga barang harus jelas dan telah diketahui harganya secara pasti. 3. Sikot atau ucapan ijab kabul. Syarat sikot dalam jual beli diantaranya kabul harus sesuai dengan ijab, tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad, tidak ada sikap penolakan terhadap kabul dalam melafalkan sigat yang bisa didengar oleh orang-orang di dekatnya. 4. Nilai tukar barang yang dijual. Syarat-syarat nilai tukar barang yang dijual diantaranya harga jual yang disepakati penjual dan syarat pembeli harus jelas jumlahnya. Nilai tukar barang dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, dan apabila jual beli dilakukan secara barter, maka nilai tukarnya tidak boleh dengan barang yang haram. C. Hikmah jual beli. Berikut hikmah adanya jual beli. 1. Menjaga kehalalan rezeki. 2. Perputaran ekonomi. 3. Menjauhi riba. 4. Menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. 5. Memperbanyak jaringan dalam menyambung silaturahmi. 6. Mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hiyar. Secara bahasa, hiyar artinya memilih dan menyaring. Secara istilah, hiyar adalah keputusan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli berdasarkan penilaian yang telah dilakukan. Tujuannya agar kedua pihak dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh dan tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya tanpa penyesalan di kemudian hari karena penipuan, kesalahan ataupun paksaan. A. Macam-macam hiyar. Berikut macam-macam hiyar. 1. Hiyar majlis. Hiyar majlis yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad. 2. Hiyar aib. Hiyar aib yaitu membatalkan atau melangsungkan jual beli dari kedua belah pihak yang
yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat yang itu tidak diketahui oleh pemiliknya ketika akad sedang berlangsung. 3. Khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah yaitu hak pilih bagi pembeli yang menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama mengatakan bahwa khiyar ini diperbolehkan dengan alasan objek yang dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad. 4. Khiyar syarat. Khiyar syarat yaitu hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya atau salah seorang dari keduanya setelah sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akad agar dipertimbangkan setelah sekian hari, paling lama adalah 3 hari. 5. Khiyar ta'yin. Khiyar ta'yin yaitu hak pembeli dalam menentukan barang yang berkualitas dalam jual beli. Menurut jumhur ulama, khiyar seperti ini tidak sah karena dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Oleh karena itu, jumhur ulama memasukkannya dalam kategori jual beli al-ma'dum, tidak jelas identitasnya. B. Hikmah khiyar. Berikut hikmah khiyar. 1. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. 2. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli sehingga mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya. 3. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada 3. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dan menjelaskan keadaan barangnya. 4. Terhindar dari unsur penipuan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli. 5. Khiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjadi cinta kasih antar sesama. Ketidakjujuran maupun kecurangan pada akhirnya akan berakibatkan dengan penyesalan. Penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya. 3. Utang piutang. Utang adalah perjanjian untuk meminjam suatu, uang atau barang yang mewajibkan seseorang itu untuk membalikannya. Sementara piutang adalah sesuatu, uang atau barang yang dipinjamkan kepada seseorang atau tagihan uang dari seseorang kepada orang lain yang meminjam. Dalam utang piutang dikenal dengan istilah dain dan qard. Berikut penjelasannya. A. Perbedaan dain dan qard. Dain adalah utang karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, ketika seseorang membeli dengan uang yang melebihi barang yang hendak dibeli kemudian pihak penjual tidak memiliki kembalian. Akibatnya, uang pembeli tersebut ditinggalkan kepada penjual yang bersangkutan. Sementara qard adalah utang yang disebabkan karena memang adanya akad untuk berhutang sesuatu. Misalnya, seorang teman yang meminjam pinjaman kepada teman karena adanya kebutuhan mendesak. Dain dan qard sebenarnya merupakan kebantuan keuangan kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan melalui investasi yang sah dalam Islam. Namun, semua transaksi harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan atas riba dan praktik yang tidak adil. B. Rukun dan syarat utang piutang. Berikut adalah rukun dan syarat utang piutang. 1. Dua orang yang berakad memberi utang dan orang yang berutang. Syarat pemberi utang antara lain ahli tabarruk, orang yang berbuat kebaikan, yakni merdeka, balik, berakal sehat, dan rasyid, pandai serta dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang yang berutang yaitu mempunyai kelayaan melakukan transaksi, merdeka, balik, dan juga berakal sehat. 2. Harta yang diutangkan.
Harta yang diutangkan berupa harta yang ada padanannya, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, harta yang diutang diketahui kadarnya. 3. Sighot ijab kabul. Ucapan antara dua pihak yang memberi utang dan orang yang berutang. Ucapan ijab misalnya, saya mengutangi dirimu atau memberi utang. Dalam ucapan kabul misalnya, saya menerima atau saya ridho dan sebagainya. 4. Riba. Secara bahasa, riba berasal dari kata ziyadah yang artinya tambahan. Secara istilah, riba adalah menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman pada saat pengembalian atau berdasarkan persentase tertentu dalam sebuah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Sebuah transaksi dapat dikatakan riba jika ada pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil dalam bertentangan, yaitu prinsip muamalah dalam Islam. Hukum riba dalam Islam adalah yaitu haram. Sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran ayat 130 dan surah Al-Baqarah ayat 258. Adapun macam-macam riba yaitu 1. Riba fadl. Riba fadl adalah tukar menukar barang yang sama jenisnya dengan kualitas yang berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Contohnya, tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, dan sebagainya. B. Ribayat. Ribayat adalah berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Maksudnya, orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan pihak pertama. C. Riba nasiah. Riba nasiah adalah riba yang dikenakan kepada orang yang berutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contohnya adalah Yunia meminjamkan cincin 10 gram kepada Saskia. Oleh Saskia disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram. Apabila terlambat 1 tahun, maka ditambahnya di 2 gram menjadi 14 gram, dan seterusnya. Ketentuan tersebut melambatkan pembayaran 1 tahun. D. Riba qard. Riba qard adalah meminjamkan suatu dengan syarat ada ketentuan, keuntungan atau ketambahan bagi orang yang meminjaminya. Contohnya, Rudi meminjam uang sebesar 30.000 kepada Bagas. Bagas mengharuskannya dan mensyaratkan agar Rudi mengembalikan utangnya kepada Bagas sebesar 35.000. Maka pertambahan 5.000 tersebut termasuk riba qard. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.